Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami merendahkan hati kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ya, sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Mohon kemurahan-Mu agar Tuhan berkenan untuk menolong kami, membuat kami mengerti akan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-34 dengan satu tema, kebenaran yang mengangkat derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo adalah karena mata Tuhan seorang menjelajah seluruh bumi yang mewarisi untuk kerajaan itu dari kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Nah, apa yang melatar belakangi Salomo mengatakan bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Pasti bukan tanpa sebab, pasti bukan tanpa latar belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sedikit tentang kehidupan Salomo. Siapakah Salomo? Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ya. Anak dari Raja Daud, dari sekian anak-anaknya Daud, satu-satunya anak yang senantiasa mendengar nasihat orang tua, nasihat dari ibunya, nasihat dari bapaknya, maupun nasihat dari saudara-saudaranya adalah Salomo. Sedangkan yang lainnya tidak. Ya, Salomo itu punya saudara, punya kakak-kakak, ya, yang namanya Absalom, yang namanya Adonai, yang namanya Itamar, ya, dan yang lainnya. Tetapi semua itu adalah anak-anak raja yang kurang suka untuk mendengar nasihat. Nah, Salomo adalah satu-satunya anak Daud yang suka mendengar nasihat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara belajar dalam kitab Amsal Salomo, dia selalu berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dengarkanlah nasihat ibumu." Kenapa? Karena Salomo adalah orang yang suka mendengar nasihat. Nah, bagaimana Salomo bisa mengatakan bahwa kebenaran itu meninggikan derajat bangsa? Bagaimana Salomo bisa mengatakan bahwa kebenaran itu mengangkat derajat bangsa? Salomo selain Salomo itu orang yang suka mendengar nasihat, tetapi Salomo juga orang yang suka belajar yang namanya sejarah. Siapakah Salomo? Salomo adalah anak Daud. Siapakah Daud? Daud adalah anak Isai. Isai orang Bethlehem, orang desa Efrata Bethlehem. Ya. Pekerjaannya Daud apa? Dia seorang penggembala domba. Ya, dia seorang penggembala domba. Tetapi karena Daud orang yang suka dengan kebenaran, suka belajar dengan yang namanya kebenaran, Daud juga orang yang suka mendengar nasihat orang tua. Daud dari seorang gembala bisa diangkat menjadi raja. Itu karena kebenaran Tuhan. Karena anugerah yang Allah berikan kepada Daud itu adalah anugerah yang melimpah-limpah.
Itu sebabnya Salomo berkata bahwa kebenaran mengangkat, kebenaran meninggikan suatu bangsa. Baik secara pribadi maupun secara perorangan, secara umum, secara massal, ya, secara global, secara individu, Allah sanggup mengangkat derajat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran itu selalu mengangkat derajat bangsa. Di mana ada orang-orang yang suka melakukan kebenaran, di mana ada orang-orang yang suka mencintai kebenaran, maka orang itu akan diangkat derajatnya. Kisah perjalanan Saulus atau Paulus, dia dulu seorang pembunuh, seorang yang suka membuat onar, membuat masalah, mengacaukan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ketika Saul mengenal Tuhan, ada satu perjumpaan dengan Tuhan, dan Saul menerima kebenaran Tuhan, maka Saul yang tadinya seorang pembunuh, ya, seorang yang suka membuat keributan, kekacauan, dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang rasul Tuhan. Dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan firman Tuhan sampai kepada kaisar, kepada kepala penjara di Roma, di Filipi. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat derajat secara individu, secara pribadi, secara perorangan. Kembali kepada perjalanan bangsa Israel. Ketika Daud mulai terus menggeluti, menjadi orang yang cinta kepada kebenaran. Dan ketika itu kerajaan Israel, rajanya menyimpang dari kebenaran Tuhan. Maka rajanya disingkirkan oleh Tuhan dan kerajaannya beralih kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat Daud, orang yang cinta kepada kebenaran. Demikian juga Daud punya anak yang namanya Salomo. Salomo orang yang cinta kepada kebenaran. Tuhan berkata begini, jikalau engkau menuruti segala perintahku, kamu melakukan apa yang benar dan melakukan apa yang adil, maka kerajaanmu akan tetap untuk selama-lamanya. Dan ketika Salomo mendirikan bait Allah dengan satu biaya yang sangat besar, semua peralatannya dilapisi dengan emas. Saudara, Tuhan berkata, kalau engkau menuruti perkataanku, mengikuti seperti ayahmu Daud, maka kerajaanmu akan kekal. Dan namaku akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Tetapi jika engkau meninggalkan aku, maka aku pun akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan petang hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, yang hari ini mendengar kebenaran Tuhan, mari kita menjadi orang yang mencintai kebenaran, menjadi orang yang menghormati kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, ayat 17-18 berkata, hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pernyataan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menyelesaikan amanatnya, amanat agungnya
di atas kayu salib Gunung Golgota. Dia mati di kayu salib Gunung Golgota. Demi apa? Demi keselamatan Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan diberikan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jalan keselamatan sudah terbuka oleh korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Tapi oleh kebangkitan Yesus, Dia membenarkan Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang benar. Jadi orang mencintai kebenaran Tuhan. Marilah saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Allah sanggup mengangkat derajat Bapak Ibu Saudara untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Ya, barang siapa yang memiliki Roh Kristus, ialah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, diangkat derajat Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah yang memelihara setiap kehidupan kami dengan kebenaran-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, ajari kami untuk kami tetap mencintai kebenaran, supaya kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.